Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Judul renungan kita pada hari ini adalah Membersihkan Hati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya punya sebuah cerita yang cukup menarik. Jadi cerita ini berasal dari negara Amerika Serikat. Jadi dikisahkan ada sepasang suami istri yang di suatu pagi mereka sarapan bersama. Ya. Mereka berdua sarapan bersama, lalu sambil sarapan muncul sebuah dialog di antara pasangan suami istri itu. Sang istri berkata kepada sang suami, "Pak, itu rumah tetangga kita yang ada di seberang rumah kita itu kok kotor sekali ya. Halamannya juga berantakan ya. Lalu cat rumahnya juga sudah kusam. Mengapa tetangga kita itu kok cuek sekali ya? Mengapa tetangga kita itu kok tidak peduli dengan keadaan rumahnya yang sangat kotor?" Kemudian menanggapi kata-kata istrinya ini, sang suami berkata, "Ibu, Mama ya, hari ini hari Minggu. Rasanya sudah lama kita tidak pernah mencuci kaca jendela rumah kita. Bagaimana kalau pada hari Minggu ini kita bersama-sama mencuci jendela rumah kita supaya bersih?" Singkat kata, kemudian suami istri ini gotong royong, mereka mencuci bersih kaca jendela rumah kita dengan sabun. Ya. Sang istri membersihkan dari dalam, sang suami membersihkan dari luar. Setelah mereka membersihkan kaca jendela mereka, maka kemudian tidak terasa waktu makan siang datang. Maka kemudian mereka makan siang bersama. Dan ketika mereka sedang makan siang itu, sang istri kembali berkomentar, Pak, tetangga kita itu kok cepat sekali membersihkan rumahnya. Dalam waktu singkat, rumah itu catnya menjadi bagus, pekarangannya menjadi bersih, dan sekarang rumah itu menjadi rapi sekali. Bagaimana tetangga kita itu bekerja dengan waktu yang begitu singkat?" Lalu sang suami pun berkata dengan singkat, "Bukan tetangga kita yang tidak pernah membersihkan rumahnya, tetapi kaca jendela rumah kita sendiri yang kotor dan bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan." Jadi ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi masalahnya itu bukan pada tetangga atau rumah tetangga, tetapi yang punya masalah itu adalah rumah dari pasangan suami istri itu sendiri, karena kaca jendela rumahnya tidak pernah dibersihkan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan simbolis kepada kita semua. "Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Selumbar melambangkan ketidakberesan kecil yang ada di dalam hidup orang lain. Sedangkan balok melambangkan ketidakberesan besar yang ada di dalam diri kita sendiri. Melalui pertanyaan ini sesungguhnya Tuhan Yesus hendak menyadarkan kita semua bahwa kita seringkali lebih suka memperhatikan ketidakberesan dalam hidup orang lain daripada ketidakberesan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini bisa terjadi karena kita sering memiliki pikiran yang negatif atau negative thinking tentang diri orang lain. Mengapa kita seringkali menaruh pikiran negatif tentang diri orang lain? Karena kita tidak mampu melihat dengan jelas kehadiran Allah yang penuh kasih di dalam hati kita masing-masing. Seandainya kita mampu melihat kehadiran Allah yang penuh kasih di dalam hati kita masing-masing,
maka kita pasti akan merasa damai dengan diri kita sendiri dan tidak tertarik untuk memperhatikan ketidakberesan yang ada di dalam hidup orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Santa Teresa Avila pernah berkata bahwa hati kita bagaikan sebuah bola kristal yang sangat bening dan transparan. Dan di tengah bola kristal itu bersemayamlah Sang Baginda Raja yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Bola kristal tersebut adalah hati kita masing-masing. Dan apabila bola kristal ini atau hati kita ini tidak pernah dibersihkan, maka semakin lama akan semakin kotor dan kita sendiri akhirnya tidak dapat melihat Allah yang hadir di dalamnya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang beriman adalah terus menjaga kebersihan hati kita masing-masing setiap saat. Bagaimana caranya? Dengan selalu menyadari kerapuhan diri kita sendiri sebagai manusia dan memohon Allah untuk menyembuhkan kerapuhan-kerapuhan tersebut. Mari kita terus-menerus membersihkan hati kita dan semoga kita mampu melihat kehadiran Allah di dalam hati kita. Tuhan memberkati.